Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, keluarga besar GBT Holis 300 di Bandung, di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya kita sudah bersiap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Mari sebelum kita mau memulai ibadah kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu supaya bangsa dan negara yang sedang disibukkan oleh pandemi virus COVID-19 ini boleh pemerintahnya boleh dikuatkan, semua aparat diberi kemampuan untuk melaksanakan perlawanan kepada virus COVID-19 ini. Saudaraku, mari tetap ikuti saran-saran anjuran dari pemerintah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, stay at home, jaga jarak. Haleluya. Kita doakan terus, mudah-mudahan segera kita bisa berjumpa melalui ibadah secara real, tidak hanya virtual, tapi bisa langsung berjumpa di gereja. Ya, kita doakan terus supaya ini bisa segera terwujud. Itu semua bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti semua anjuran dari pemerintah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat tahta-Mu yang kudus, yang agung dan yang mulia. Kami bawa doa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, bangsa yang besar, yang sehari-hari ini sedang disibukkan dengan perlawanan melawan virus, pandemi virus COVID-19. Mari Bapak, kami mau berdoa bagi semua pejabat pemerintahan, dari presiden hingga aparat yang terdekat dengan rakyat. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan hikmat yang lebih lagi Tuhan, agar mereka semua boleh bekerja, memperhatikan rakyat bangsa Indonesia yang begitu banyak. Dan kami percaya pekerjaan mereka tidaklah sia-sia, tapi diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak, secara khusus kami berdoa bagi TNI Polri yang menjaga keamanan negeri ini Tuhan. Mereka semua bekerja 24 jam menjaga, mengatasi semua permasalahan yang timbul dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada orang-orang yang ingin mengacaukan negara ini Tuhan, dan mereka semua TNI Polri bersatu padu menanggulangi semua kondisi tersebut. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga memperlengkapi mereka TNI Polri ini dengan hikmat dan kekuatan yang dari sorga, agar mereka dimampukan untuk menetralisir semua keadaan yang tidak baik itu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi para medis, dokter-dokter, perawat-perawat, mereka yang terjun di dalam kesehatan, khususnya dalam menanggulangi virus COVID-19 ini Tuhan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di klinik-klinik. Mari Tuhan, Engkau tahu mereka berjuang dengan begitu luar biasa, dan kami percaya hati mereka dipenuhi oleh kuasa-Mu, agar mereka semua boleh bekerja dengan segala kemampuan untuk merawat
orang-orang yang terdampak virus COVID-19. Haleluya. Dan kami percaya pekerjaan mereka juga tidak sia-sia, karena Engkau Tuhan yang melihat semua pekerjaan mereka, dan Engkau memberkati pekerjaan para dokter, para medis, dan para relawan itu semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun gerejamu itu berada. Haleluya. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, gereja-gereja boleh menjadi tempat di mana informasi-informasi bagaimana menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dilakukan oleh pemerintah, dan gereja-gerejamu juga boleh menjadi speaker bagi semua rakyat, bagi semua umat. Haleluya. Kiranya tidak hanya sebagai speaker, tapi memberikan kekuatan umat-umat yang ada di dalam jemaatnya. Semuanya boleh dikuatkan bahwa stay at home, jaga jarak dan lain sebagainya merupakan satu sistem untuk memutus mata rantai pandemi virus COVID-19 ini. Kami percaya demikian juga dengan kami di sini, Gereja Bethel Tabernakel Holy 300 di Bandung, yang digembalakan oleh Bapak Gembala Pendeta Iskandar Mulyawan. Walaupun hari-hari ini Bapak Gembala kami juga sedang tidak sehat, khususnya pada kakinya yang masih dalam kondisi radang, tapi kami percaya hari demi hari Engkau memberikan kesembuhan kepada beliau. Belas kasihan-Mu nyata dalam kehidupannya Bapa, dan melalui pengembalaan beliau, kami semua yang ada di keluarga besar di GBT Holy 300 di Bandung boleh mendengarkan suara beliau untuk mengikuti anjuran-anjuran pemerintah apapun itu, karena pemerintah itu juga adalah Engkau yang pilih adanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau tidak lupa kami mau berdoa, jikalau sebentar kami akan menjalani ibadah melalui online. Mari Tuhan, tiap-tiap keluarga yang membuka hatinya mengikuti ibadah, bukan hanya sekedar nonton, tapi mengikuti dengan serius, seperti dia beribadah di gereja, di gedung gereja bersama-sama, tapi mereka ada di rumah mereka masing-masing secara serius, dengan pakaian yang rapi, dengan kondisi yang dipersiapkan, menutup semua hubungan, dan mendengarkan melalui online pemberitaan firman maupun puji-pujian maupun doa-doa. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah mereka semua, memberkati semua saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, baik pemimpin pujian, pemain musik, singer, pendoa-pendoa, khususnya pembawa firman, Tuhan tambahkan dengan hikmat marifat yang dari sorga. Tuhan berkati pelayanannya, dan kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau sambut ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan semua doa ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kiranya kita pada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh kembali, kita boleh merasakan ibadah dimanapun kita berada. Baik kita di rumah atau dimanapun kita berada, kita percaya pada pagi hari ini kita akan satukan hati kita akan sembah Dia. Sebab Dialah Allah yang layak untuk menerima pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Engkau Allah yang adil Tuhan. Benarlah jalanku
percaya Tuhan. Sadar ajaiblah karya-Mu, Engkau Allah yang adil Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan. Segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, kita beri kemuliaan yang luar biasa untuk Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari dengan segenap hati kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia. Mari kita akan satukan hati kita akan sembah Dia, kita akan angkat pujian. Ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan kepada Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang
Tuhan pada pagi ini akan menyiapkan hati kita. Kita akan membuka hati kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebenarnya akan disampaikan oleh hambanya dapat merubah hati kita, dapat menambah iman kita untuk kita semakin mengasihi Dia, semakin percaya bahwa di dalam namanya ada kuasa. Ku rindu setiap hari Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau pegang aku teguh. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Sama-sama kita akan angkat suara kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan yang boleh dinaikkan saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan boleh menerima berkat-berkat pada saat ini Tuhan. Boleh dapat dikuatkan, diteguhkan pada saat ini ketika firman Tuhan akan diberitakan. Kami percaya Tuhan akan melawat, Tuhan akan hadir, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang dalam perjuangan, yang dalam pergumulan, dalam ujian pencobaan, Tuhan hadir yang akan menolong setiap jemaat Tuhan. Terlebih melalui firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan.
buat setiap sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman ini Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan membentangkan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan-Mu, rencana-Mu, kemauan-Mu Tuhan boleh dinyatakan melalui kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, memasuki kehidupan kita yang minggu-minggu new normal, kehidupan yang baru, kondisi yang baru, saudara, kita terpaksa atau didorong untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Tentu saja, saudara, bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali perubahan-perubahan dalam keseharian kita yang harus kita lakukan dalam memasuki new normal ini. Tidak mudah, saudara, tapi kiranya damai sejahtera Kristus boleh terus menyertai kita di berbagai macam kondisi yang kita lalui. Dan kita boleh tetap menjalani kehidupan kita penuh dengan pengharapan. Saudara, berbicara tentang pengharapan, dan memang hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan. Memang pengharapan atau harapan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang tidak memiliki pengharapan akan sulit sekali untuk melanjutkan kehidupan. Orang yang tidak memiliki pengharapan merasa hidupnya akan berakhir. Setiap orang yang hidup harus atau memerlukan yang namanya pengharapan, dan harapan itu menjadi sesuatu yang nyata sekali, terutama di dalam kondisi yang begitu sulit, tantangan dan rintangan. Tetapi seringkali seseorang menjalani kehidupan ini tidak memiliki kehidupan yang penuh pengharapan, karena ketika dia menjalani kehidupan, dia merasakan bahwa begitu banyak sekali kekecewaan yang dia dapatkan ketika dia berharap. Maka beberapa orang tidak mau lagi banyak berharap, atau dia bilang, aku sudah tidak mau lagi banyak berharap, atau pengharapannya itu diturunkan karena dia sadar bahwa semakin banyak orang berharap, semakin banyak orang kecewa. Tapi sebenarnya saudara, dalam lubuk hati setiap orang, meskipun dia bilang aku tidak mau lagi berharap, aku tidak mau banyak pengharapan, tapi dalam lubuk hati setiap orang membutuhkan yang namanya pengharapan, harapan, karena tidak mungkin orang dapat melanjutkan hidup jika tidak ada pengharapan. Dan harapan ini akan menjadi pembahasan kita, perenungan kita hari ini, sebab harapan itu adalah sesuatu yang sangat lekat sekali dengan kehidupan seorang Kristen. Jika saya buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3, di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya yakin saudara, setiap orang Kristen yang dilahirkan baru, dia memasuki suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Harapan itu menjadi sesuatu yang kental sekali dengan kehidupan orang Kristen. Pertanyaannya saudara, apakah saudara hidup dalam kehidupan yang penuh pengharapan? Bahkan dikatakan living hope. Bukan pengharapan yang palsu yang mati saudara, tapi pengharapan yang hidup. Bukan berarti dulu sebelum mengenal Tuhan kita tidak ada pengharapan. Pasti setiap orang ada pengharapan. Bahkan orang yang hidup di luar Tuhan pun ada yang namanya pengharapan, ada harapan. Sebab tidak mungkin ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki pengharapan. Tapi ketika kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup dalam suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengharapan atau harapan, sebenarnya apa sih harapan itu? Harapan itu adalah suatu keinginan, tapi bukan sekedar keinginan, tapi keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik di depan. Saudara seakan-akan belum mendapatkannya, tetapi saudara sudah melihatnya di depan mata bahwa saudara akan mendapatkannya. Tetapi seringkali ketika berbicara tentang harapan ini,
Harapan itu sering dikatakan sebagai ketidakpastian atau dikatakan wishful atau keinginan yang seringkali diikuti dengan kata semoga, bukan kepastian. Seringkali ketika kita berharap mengatakan saya berharap. Berharap itu bukanlah kepastian tetapi semoga terjadi. Antara bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Bahkan orang mengatakan di dunia ini tidak ada yang pasti. Kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Saudara, seringkali ketika kita berharap, itu menunjukkan bahwa kita menginginkan sesuatu yang baik tetapi itu pun semoga dan tidak pasti. Misalnya saudara, kita memiliki pengharapan terhadap suatu lingkungan ya saudara. Dalam kondisi seperti ini, kita berharap new normal itu terjadi 3 bulan yang lalu saudara. Tapi sampai sekarang sudah memasuki pertengahan tahun dari 2020. Ternyata kondisi belum cenderung banyak membaik. Atau kita juga menaruh pengharapan kepada orang lain saudara ya. Tentu saja pasti dalam hidup kita menaruh pengharapan pada beberapa orang saudara. Misalnya dalam kita membangun suatu usaha, kita berharap dia bisa berjalan bersama-sama dengan kita membangun suatu bisnis. Atau kita membangun suatu relasi, kita berharap dia menjadi satu orang yang figur yang kita harapkan bisa berjalan bersama-sama. Tapi saudara, itu pun tidak ada jaminan saudara. Karena orang bisa berubah. Atau bahkan kita menaruh pengharapan pada diri kita sendiri ya. Bahkan ada orang berkata, kamu harus percaya diri. Kamu pasti bisa. Sampai ada dikatakan bahwa kita harus memperkatakan hal-hal yang positif. Self-talk ya. Berbicara pada diri kita hal-hal yang positif. Karena kita harus menaruh suatu pengharapan dalam hidup kita bahwa kita pun bisa melewati kehidupan. Tapi saudara, pengharapan-pengharapan seperti ini memang perlu dalam hidup kita. Tetapi saudara, seringkali pengharapan-pengharapan itu tidak seperti yang kita harapkan. Tidak ada jaminan, bahkan dalam diri kita sendiri. Ketika kita berharap akan diri kita sendiri bisa melewati, seringkali terjadi kegagalan-kegagalan. Karena itu saudara, hari ini kita akan coba merenungkan satu pengharapan yang berada di level yang jauh berbeda. Pengharapan yang tidak berhenti kepada lingkungan, orang, dan diri kita sendiri. Tapi suatu pengharapan yang sejati, di mana dikatakan tadi firman Tuhan, living hope. Suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan ini adalah menjadi perenungan kita hari ini. Mari saudara kita merenungkan apa yang firman Tuhan katakan mengenai pengharapan. Saudara, dalam firman Tuhan ketika kita berbicara tentang pengharapan, maka pengharapan itu bukan seperti wishful atau semoga antara terjadi dan tidak terjadi. Tidak saudara. Ketika Alkitab menyatakan harapan dalam bahasa aslinya, maka harapan itu sedikit pun tidak ada keraguan. Harapan bukanlah semoga-semoga di dalam Alkitab. Tidak saudara, berbeda sekali pengertian dengan pengertian dunia. Harapan dalam Alkitab adalah kepastian dan suatu jaminan. Mengapa hal ini bisa terjadi saudara? Nah, ini kita harus perlu pikirkan saudara. Saya buka dalam Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan di sini bahwa apa itu dasar dari harapan orang percaya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka dalam kehidupan orang Kristen ada satu pengharapan yang adalah kepastian dan dasarnya adalah iman. Itulah mengapa pengharapan kita bukanlah semoga, tetapi sesuatu kepastian karena harapan kita berkaitan dengan iman. Iman berkaitan dengan apa yang kita percaya mengenai Tuhan. Harapan kita bukanlah harapan yang kosong, tapi muncul daripada iman kita kepada Tuhan. Iman berarti kepada siapa kita percaya dan tentang apa yang kita percayai. Itulah mengapa harapan dalam orang Kristen bukanlah ketidakpastian, tapi kepastian, karena dasar dari harapan kita itu kepada Tuhan, yang Dia selalu menepati janjinya yang tidak pernah
berubah. Itulah mengapa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Karena harapan kita bukanlah harapan yang semoga, tapi suatu kepastian di dalam Tuhan. Itulah mengapa digunakan kata elpis, yang adalah kepastian, tidak ada keraguan. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita memiliki keraguan ya saudara. Mengapa bisa ragu sih terhadap janji? Ya misalnya ada orang berjanji atau kita ragu dengan seseorang. Karena kita melihat siapa dia. Jika hari ini ya saudara, saya berkata kepada saudara bahwa saya akan memberikan kepada saudara masing-masing satu rumah. Wah, itu janji yang sangat manis sekali ya saudara. Tetapi saudara akan ragu sekali dengan janji saya. Karena saudara melihat saya. Kecuali kalau saya adalah salah satu orang yang terkaya di Indonesia atau bahkan di dunia, maka saudara tidak terlalu ragu dengan perkataan saya. Tapi karena saya yang berkata, maka saudara begitu ragu. Karena tergantung janji itu siapa yang katakan. Kalau saya yang katakan, saudara pasti ragu. Tapi kalau yang menjanjikan itu adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, saudara pasti tidak ragu. Karena mungkin dan bisa dipenuhi. Tetapi kadang saudara, bukan saja dia mampu memenuhi, tapi seringkali manusia itu ketika berjanji, dia tidak dapat memenuhi. Ya, itulah mengapa dalam satu hubungan, dalam satu relasi, biasanya diawali dengan janji-janji yang indah. Kita memiliki harapan bahwa dia dapat memenuhinya. Tapi di tengah jalan kita sadar bahwa manusia itu kadang tidak dapat memenuhi apa yang kita janjikan. Tapi berbeda dengan harapan di dalam Alkitab. Karena Allah bukan saja mampu memenuhi, tapi dia menepati apa yang dia janjikan. Bukan saja sanggup, tapi dia menepati. Dan hal ini dapat kita lihat di mana saudara? Hal ini dapat kita lihat di dalam karya Tuhan di atas kayu salib. Di atas kayu salib kita melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Dan dia membuktikan bahwa dia sanggup menepati janjinya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengatakan jika kita ingin diselamatkan, mau beroleh keselamatan, maka kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di atas kayu salib dia menunjukkan bahwa dia menepati. Dia tidak hanya menjanjikan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dia menunjukkan bahwa aku menebus dosa manusia di atas kayu salib. Tapi bukan saja dia mati menebus, tapi dia bangkit menunjukkan dia berkuasa untuk memenuhi janji-janjinya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17, di sini katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Sehingga apa yang kita harapkan Tuhan yang akan menyelamatkan kita tidak menjadi sia-sia. Sebab dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit menunjukkan dia berkuasa untuk memenuhi janji-janjinya. Maka saudara, jika kehidupan saudara meragukan apakah Tuhan akan memenuhi janji, saudara perlu melihat di atas kayu salib. Karena karya salib menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang sanggup. Dan bukan saja sanggup saudara, dia menepati janjinya dalam kehidupan kita. Itulah mengapa saudara, kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Karena pengharapan kita bukanlah pengharapan yang mati, yang kosong, tapi pengharapan yang hidup dan sejati dan kepastian dalam kehidupan kita. Namun saudara, dalam kehidupan kita nyatanya seringkali kita hidup bukan dalam pengharapan. Sehingga kehidupan kita menjadi begitu kering, tidak ada semangat, dan hidup kita penuh dengan keraguan. Bahkan kita merasa kehidupan kita penuh dengan kekecewaan. Bahkan banyak orang
yang hidup sebagai orang Kristen tapi memiliki hati dalam lubuk hatinya, dia menaruh kekecewaan kepada Tuhan. Bagaimana dalam pribadi yang sama, yaitu Allah sendiri, ada orang-orang yang berkata Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tapi mengapa ada orang-orang yang mengatakan Tuhan mengecewakan saya? Sebenarnya apa yang salah, saudara? Padahal firman Tuhan katakan, ketika kita dilahirkan menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Maka saudara, hari ini kita melihat dua hal, saudara, yang perlu kita renungkan bersama-sama mengenai harapan. Pertama, saudara, yang pertama, harapan saudara diletakkan kepada siapa? Dan yang kedua, apa yang saudara harapkan? Saudara, harapan saudara diletakkan pada siapa, saudara? Seringkali dalam kehidupan kita, hingga kehidupan kita menjadi kering, menjadi tidak ada semangat, karena kita menaruh pengharapan kita kepada apa yang kita lihat. Kepada manusia seringkali, bukan saudara? Karena dalam kehidupan kita melihat dengan mata kita yang terbatas bahwa kehidupan kita bisa berhasil, kehidupan kita bisa maju, itu tergantung manusia. Manusia yang bisa mendorong kita maju, dan manusia yang bisa menggagalkan kita. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, karena kita sadar sekali bahwa kehidupan kita tuh sepertinya begitu bergantung kepada manusia. Dan saudara, itulah yang namanya kehidupan duniawi, saudara. Kehidupan duniawi bukan sekedar hidup dalam daging, saudara, ya, melakukan dosa, bukan, saudara. Tapi kehidupan duniawi adalah kehidupan yang menaruh pengharapan hanya apa yang kita lihat, yaitu kepada manusia. Sehingga kita melupakan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kenyataan demi kenyataan yang kita lalui dalam sehari-hari membuat kita lupa bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Dalam kenyataan yang kita alami, pandemi, masalah keluarga, pekerjaan, kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita dipegang kendali oleh manusia, sehingga kita lupa bahwa kita perlu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita merasa hidup kita begitu mumet, saudara, sampai kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan. Saya pernah berbicara kepada seseorang yang dia bilang, sudahlah gitu ya, hidup itu gak usah muluk-muluk, gak usah harapan-harapan ya. Kadang harapan itu tuh hanya membuat kita ingin, tapi akhirnya kita kecewa. Yang penting mas sekarang gak usah ada harapan-harapan, yang penting kamu kerja, yang penting kamu berjuang mati-matian, gak perlu namanya harapan-harapan. Udahlah, yang penting kamu percaya diri, bergantung pada diri kamu, maju, itu cukup gitu ya. Dan kita melihat bahwa begitu banyak kehidupan di dunia ini memiliki cara pandang seperti ini, saudara. Udahlah, gak usah ada Tuhan-Tuhan lah, karena kehidupan itu nyatanya juga berjuang mati-matian kok gitu ya. Dan kita banyak harus berhubungan dengan orang-orang. Tapi saudara, itu bukanlah kehidupan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang penuh pengharapan dan sejati, dan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan bukanlah sekedar iming-iming atau janji palsu, tapi suatu kehidupan atau kepastian yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Saat hidup kita gelap, Tuhan mau kita tidak lupa untuk berharap. Bukankah saudara, dalam kehidupan kita bukan saja menerima janji Tuhan, tapi kita mengalami dalam kehidupan kita. Saudara, saya yakin setiap orang Kristen, bukan saja Tuhan berikan janji, tapi orang Kristen melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan dia dari hari ke hari. Saudara, kalau saudara melihat suatu kehidupan ke belakang, kehidupan yang saudara telah lewati, saya yakin saudara melihat bagaimana Tuhan menyertai dan menggenapkan janji dalam kehidupan. Itulah mengapa, pertama, mengapa seseorang tuh hidupnya tidak
ada hidup dalam pengharapan karena dia hanya melihat dengan mata, realita, kenyataan saja, dan dia melupakan ada Tuhan. Iman membuat kita melihat jauh ke depan, jauh dari sekedar apa yang kita lihat, bahkan apa yang tidak kita lihat. Itu namanya iman, dan itulah adalah harapan orang-orang di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kenapa saudara hidup bukan dalam pengharapan? Yang pertama, saudara mungkin lupa bahwa pengharapan harus diletakkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, pertanyaan yang seringkali keliru dalam kehidupan orang Kristen adalah apa yang saudara harapkan di dalam Tuhan. Oke, saya menaruh pengharapan kepada Tuhan, tetapi mengapa kehidupan saya kok tidak seperti yang saya harapkan? Saya menaruh pengharapan pada Tuhan, tapi kenapa keadaan itu tidak seperti yang saya harapkan? Karena saudara, kehidupan orang Kristen bukanlah tentang diri kita. Kehidupan orang Kristen bukanlah semata-mata tentang apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Tapi kehidupan Kristen adalah apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Inilah seringkali mengapa timbul kekecewaan, mengapa timbul keputusasaan, karena saudara tidak sadar bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita seringkali berbeda dengan apa yang kita inginkan. Seringkali apa yang kita inginkan adalah hal yang tidak benar dan berdosa. Harapan kita, pengharapan kita bukanlah muncul daripada angan-angan kita atau keinginan kita. Kalau harapan muncul dari angan-angan kita, itu saudara namanya asumsi dan ekspektasi yang keliru. Harapan orang Kristen seharusnya muncul bukan dari keinginan atau angan-angan dia, tapi harapan muncul daripada janji-janji Allah bagi kita. Seringkali mengapa orang tidak hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan? Karena dia menyamakan seperti manusia. Menyamakan Allah seperti manusia yang tidak tepat janji, yang bisa gagal janjinya. Padahal Allah tidak seperti itu, saudara. Kita menyamakan manusia yang hanya janjinya manis di mulut, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Saudara, sekarang pertanyaannya, apakah yang saudara harapkan di dalam Tuhan memang yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara? Bukan Tuhan yang perlu menyesuaikan janji-janjinya dengan apa yang kita harapkan, tapi kita perlu menyesuaikan apa yang kita harapkan dengan betul-betul dengan sesuai janjinya. Saudara, Tuhan tidak pernah berkata bahwa tidak akan ada penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang nyata sekali kita alami di dunia ini. Kesulitan ada, tantangan, rintangan itu ada. Tuhan tidak pernah berjanji hal itu tidak ada dalam kehidupan seorang Kristen. Seringkali orang Kristen menjadi kecewa karena dia berpikir Tuhan berjanji bahwa kehidupannya tidak ada kesulitan, penderitaan. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji, itu adalah asumsi kita tentang Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan dalam Roma 8 ayat 28 adalah di dalam segala penderitaan. Bahwa penderitaan itu bukanlah tidak ada tujuan, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan dalam setiap tantangan, pergumulan, rintangan, kesulitan yang kita alami. Bukan tidak ada kesulitan, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia, dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah berlambat-lambat menolong kita. Kita berpikir bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen harus sesuai dengan segala perencanaan saya, timetable saya, waktu saya. Tapi tidak, saudara. Dalam Efesus 2 ayat 10 kita harus tahu bahwa ada rencana Tuhan bagi hidup saudara untuk suatu pekerjaan baik dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan saudara tidak pernah ada pencobaan, rintangan, bahwa saudara tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Tidak. Tapi Dia berjanji dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa Ia setia dan adil, bahwa barang siapa yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni dan menyucikan. Bahkan keselamatan yang kita peroleh dalam Tuhan adalah keselamatan yang sempurna. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah tidak pernah ada sakit,
Tapi Tuhan berjanji bahwa segala penderitaan, bahwa sakit penyakit tidak akan pernah melepaskan kita daripada kasih Kristus. Bahkan Dia menjanjikan suatu akhir yang mulia, yaitu kita beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Dan inilah saudara yang perlu kita imani, menjadi dasar pengharapan kita di dalam kehidupan saudara. Mengapa saudara kehidupan itu kering, tidak ada semangat, bahkan saudara hidup begitu duniawi? Bukan berarti cara hidup duniawi saudara, tapi pengharapan saudara begitu duniawi hanya terlihat dengan apa yang saudara lihat. Itu karena saudara lupa bahwa pengharapan perlu diletakkan pada Tuhan. Dan apa saudara yang saudara harapkan daripada Tuhan? Firman Tuhan berisi begitu banyak janji-janji Tuhan yang membuat kita muncul harapan. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Atau saudara menganggap itu hanyalah isapan jempol saudara? Gak usah percayalah, karena nyatanya dalam kehidupan saya, hidup tuh sulit-sulit aja. Yang penting saya berjuang. Itulah kehidupan yang duniawi saudara. Kehidupan yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat 19 menjadi ayat kita yang terakhir saudara. Firman Tuhan ini begitu indah. Dia mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara penuh dengan kegalauan, kebimbangan, keraguan dalam kehidupan saudara? Atau saudara memiliki suatu jiwa yang begitu aman sebab saudara memiliki pengharapan yang seperti jangkar yang bersauh jauh di belakang tabir? Bukan saja melihat apa yang saudara lihat dengan mata, tapi saudara memiliki pengharapan yang jauh dari sekedar apa yang saudara lihat di dalam Tuhan. Kiranya saudara, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa kehidupan Kristen yang telah dilahirkan baru adalah suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan kiranya kehidupan Kristen kita tidak menjadi kering, tapi kita boleh bersemangat menjalani kehidupan kita setiap hari, karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Dia. Kita akan menyanyikan satu pujian saudara, bahwa kita tidak dapat jalan sendiri. Tuhan adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Kiranya sinar Tuhan boleh menerangi jalan kita. Setiap firman-firman-Nya, setiap janji-janjinya boleh menjadi ketenangan dalam hidup kita. Dan kita boleh memiliki jangkar, berlabuh kepada janji-janji Tuhan yang setia dan tidak pernah Dia ingkari. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bila kita berkata, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri, kiranya aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tuhan, biarlah pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Sinar-Mu, firman-Mu menerangi setiap jalan kami Tuhan, sebab kami tidak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami bersyukur bahwa kami dilahirkan baru dalam suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Ketika kami melihat karya salib Tuhan, kami melihat Allah yang bukan saja sanggup, tapi Engkau menepati janji. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi aman sebab pengharapan kami berlabuh di dalam Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jika dalam kehidupan kami memiliki pengharapan-pengharapan yang salah kepada Engkau. Padahal Tuhan memberikan suatu janji-janji yang lebih indah daripada pemikiran kami yang terbatas. Ampunilah kami juga Tuhan, jika kami meragukan Engkau dan kami kecewa kepada Tuhan. Padahal Engkau adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Engkau adalah Allah yang menepati janji. Dan kiranya kami boleh terus berjalan bersama Tuhan, sebab tidak ada mungkin seorang pun yang dapat berjalan jauh daripada Tuhan. Pimpin kami Tuhan dan kenyangkanlah kami Tuhan akan janji-janji-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam suatu kehidupan yang penuh pengharapan dan semangat ketika kami mengiring Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami, memampukan kami untuk kami boleh terus berada dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali dan kita akan memberikan sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu sehubungan dengan kita akan memulainya ibadah secara umum, secara biasa. Maka pada hari ini, hari Minggu, nanti sore, kita akan mengadakan Zoom meeting bersama dengan pembina dan seluruh ketua dan wakil ketua komisi. Berikut juga dengan bagian mimbar dan non-mimbar, sekretaris dan bendahara, agar supaya bisa mengikuti acara gereja yang akan kita mulai pada bulan Juli, yang waktu dan tanggalnya akan kami beritahukan. Ini pengumuman yang cukup penting dan saya harapkan supaya yang lain yang tidak dapat berita agar supaya diberitahukan. Jadi nanti sore kita akan mulai Zoom meeting dan dapat diikuti semuanya agar supaya kita lebih jelas ke depan apa yang kita akan lakukan. Sebelum kita tutup di dalam doa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus Harapan Jiwaku. Terima kasih Tuhan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Mari kita sama-sama berdoa dan memohonkan doa berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah kami yang mempunyai pengharapan akan Engkau terus dipimpin oleh Engkau dengan kesetiaan dan belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketidakberdayaan kami Tuhan adalah pertolongan Tuhan bagi kami semua.
sehingga kami dapat melewati hari-hari yang harus kami lalui dengan terus bertekun dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dari tempat ini kami berdoa, khusus untuk seluruh kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang saat ini sedang menyaksikan ibadah dan sedang mengikuti ibadah. Kiranya diberkati oleh Engkau Tuhan, baik secara jasmani, terlebih akan hal-hal yang rohani. Engkau memelihara seisi rumah tangga kami, keluarga kami, mencukupi apa yang kami perlukan dan kami butuhkan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kami sepanjang masa-masa yang sulit dan sukar ini Tuhan. Dan kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkaulah yang memiliki belas kasihan bagi setiap orang-orang yang bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kondisi, dalam kekurangan, kiranya Tuhan terus mencukupinya. Yang kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Yang mereka berputus asa, Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan ke depan. Karena pengharapan itu adalah dari Engkau juga Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang saat ini sedang dalam ujian dan pencobaan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Yang suam-suam kuku, Tuhan terus mengingatkan supaya mereka tahu waktu-waktu ini yang singkat ini Tuhan, bahwa mereka menyadari bahwa setiap orang perlu akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami satu dengan lain akan kembali aktivitas kami di dalam keberadaan kami semuanya. Sebentar kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami, menyertai kami mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Shalom.